Apa ini? Dia mengawasiku. Seperti yang Anda lihat, datanya sangat jelas. Dia tahu di mana Anda berada setiap saat. Baik, Bu Aisyah. Kita lihat. Ini riwayat 3 bulan terakhir. Ini area sekitar rumah Anda. Bukan lagi pelacak. Ini adalah jaringnya. Dan aku terperangkap di dalamnya. Namanya Rizky, mantan saya. Apa yang harus saya lakukan, Bang Subor saya lakukan? Ponsel itu akhirnya diam. Benda persegi panjang yang selama 8 bulan terakhir terasa seperti borgol elektronik, kini tergeletak bisu di atas meja kafe. Layarnya gelap, tidak ada lagi kedipan lampu notifikasi yang biasanya membuat jantungku berdegup kencang karena takut terlambat membalas. Aku baru saja melakukan hal yang seharusnya kulakukan sejak lama, menekan tombol blokir di semua akses komunikasi Rizky. Hembusan napas panjang lolos dari bibirku, seolah-olah ada beban ribuan kilo yang baru saja diangkat dari pundak. Uap panas dari cangkir kopi di depanku menari-nari, membawa aroma yang menenangkan. Selama ini, bahkan untuk menikmati secangkir kopi sepulang kerja pun aku harus melapor. Sama siapa? Kenapa lama sekali? Share location sekarang, atau video call kalau kamu tidak bohong. Kalimat-kalimat interogasi itu tidak akan lagi menghantui hari-hariku. Namaku Aisyah, dan hari ini adalah hari pertamaku menjadi manusia merdeka kembali. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling kafe yang didominasi ornamen kayu dan lampu gantung berwarna hangat. Orang-orang tertawa, mengobrol, sibuk dengan laptop mereka. Pemandangan biasa yang dulu terasa asing karena duniaku disempitkan paksa oleh ego seorang laki-laki. Rizky adalah definisi dari mimpi buruk yang terbungkus rapi dalam kata cinta. Awalnya dia manis, penuh perhatian, namun perlahan perhatian itu bermutasi menjadi obsesi. Dia ingin memiliki seluruh waktuku, seluruh pikiranku, hingga aku lupa siapa diriku sebelum mengenalnya. Tangan kananku meraih cangkir, sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lonjakan adrenalin sisa pertengkaran kami via telepon 1 jam yang lalu. Aku ingat betul suaraku yang biasanya pelan, tadi berubah tegas dan dingin saat mengucapkan kata perpisahan. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi termakan bujuk rayu air mata buayanya. Boleh aku duduk di sini? Kursi lain penuh. Suara itu mengejutkanku. Seorang pramusaji tersenyum ramah, meletakkan pesanan kue sus di mejaku. Bonus dari kafe, katanya, karena melihatku duduk melamun sendirian cukup lama. Aku tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum terpaksa yang sering kutunjukkan pada Rizky agar dia tidak marah. Terima kasih mas, jawabku. Lihat, bahkan berinteraksi dengan lawan jenis seperti ini saja dulu bisa memicu perang dunia ketiga. Rizky akan menuduhku menggoda atau menuduh si pramusaji naksir padaku. Gila, benar-benar gila jika diingat kembali. Aku mengambil garpu kecil, memotong kue sus itu. Manis krim vanila lumer di lidah. Rasanya seperti kebebasan. Aku memutuskan untuk membuka galeri foto di ponselku. Jari-jariku menggulir cepat, menandai setiap foto yang memuat wajah Rizky. Foto saat kami makan malam, foto saat liburan yang berakhir dengan aku menangis di kamar hotel karena dia cemburu pada resepsionis. Foto selfie kami di mana mataku terlihat lelah meski bibirku tersenyum. Hapus semua.
Ada kepuasan tersendiri melihat folder sampah terisi penuh, lalu mengosongkannya secara permanen. Memori digital itu lenyap, dan aku bertekad memori di kepalaku pun akan segera menyusul. Aisyah? Panggilan nyaring itu membuatku menoleh ke arah pintu masuk. Dina, sahabat terbaikku yang sempat menjauh karena ulah Rizky, kini berdiri di sana dengan wajah cemas yang berangsur lega saat melihatku. Ia setengah berlari menghampiriku, tas kerjanya terayun-ayun di bahu. Tanpa babi bu, Dina langsung memelukku erat begitu sampai di meja. Aroma parfum floralnya yang khas menyeruak, membawaku kembali pada masa-masa sebelum aku terjebak dalam hubungan toksik itu. Kamu beneran putus? Serius ya? Tanya Dina sambil melepaskan pelukan, menatap mataku lekat-lekat, mencari keraguan di sana. Aku mengangguk mantap. Sudah Din, sudah selesai. Nomornya sudah aku blokir, sosmednya juga. Dina menghempaskan tubuhnya ke kursi di hadapanku, lalu menggebrak meja pelan saking gemasnya. Alhamdulillah, akhirnya otak kamu balik lagi ke tempatnya. Sumpah ya Syah, aku tuh udah capek banget lihat kamu kurus kering, mata panda, terus tiap kumpul sebentar-sebentar lihat HP kayak orang ketakutan. Aku tertawa kecil mendengar omelannya. Omelan yang dulu kuanggap gangguan karena Rizky selalu bilang teman-temanku adalah pengaruh buruk, kini terdengar seperti musik di telingaku. Maafin aku ya Din, aku baru sadar kalau aku bodoh banget selama ini. Bukan bodoh, kamu itu dimanipulasi, ralat Dina tegas, lalu memanggil pramusaji untuk memesan minum. Orang kaya Rizky itu emang pintar bikin pasangan yang ngerasa bersalah. Gaslighting tahu nggak? Itu yang dia lakuin ke kamu. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya dengan mengobrol tanpa henti. Aku menceritakan segalanya, menumpahkan semua unek-unek yang selama ini tertahan di kerongkongan. Tentang bagaimana Rizky melarangku memakai baju lengan pendek, tentang dia yang diam-diam menyadap WhatsAppku, sampai puncaknya kemarin malam saat dia membanting ponselku hanya karena aku terlambat mengangkat telepon. Dina mendengarkan dengan wajah merah padam menahan marah. Kalau dia berani muncul di depan muka kamu lagi, panggil aku. Biar aku jadiin perkedel tuh orang, ancam Dina sambil mengepalkan tangan. Nggak perlu Din, aku nggak mau berurusan sama dia lagi. Aku cuma mau hidup tenang. Besok aku mau mulai fokus lagi di kantor. Proyek Pak Hendra sempat keteteran gara-gara aku sering izin sakit. Padahal aslinya aku cuma dilarang keluar rumah sama Rizky. Nah, itu baru Aisyah yang aku kenal. Si workaholic yang ambisius. Seru Dina senang. Oh iya, weekend ini kita ke salon yuk. Potong rambut, buang sial. Ide itu terdengar menarik. Mengubah penampilan adalah klise pasca putus cinta. Tapi entah mengapa terasa sangat perlu. Rambut panjangku ini adalah salah satu hal yang diatur Rizky. Dia bilang dia suka wanita berambut panjang. Jadi aku tidak pernah berani memotongnya di atas bahu. Boleh, aku mau potong pendek. Bob mungkin? Jawabku. Yes, pasti seger banget. Saat kami keluar dari kafe, langit Jakarta sudah berubah jingga. Angin sore menerpa wajahku, terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku berjalan beriringan dengan Dina menuju stasiun MRT. Langkahku terasa ringan. Di saku celanaku, ponselku memang masih ada. Tapi ia bukan lagi bom waktu. Ia hanya alat komunikasi. Di dalam gerbong MRT yang cukup padat, aku berdiri sambil memegang handstrap. Pikiranku melayang ke masa depan. Besok pagi, aku akan bangun tanpa pesan teks berisi tuduhan. Aku akan memilih pakaian yang kusukai tanpa takut dikomentari. Aku akan bekerja dengan fokus tanpa teror telepon. Memang ada sedikit rasa nyeri di dada. Bagaimanapun juga, melepaskan seseorang yang pernah mengisi hari-hari, meski dengan cara yang salah, tetap meninggalkan lubang. Ada ketakutan samar tentang bagaimana jika Rizky nekat mendatangiku. Bagaimana jika dia meneror teman-temanku. Tapi melihat Dina yang berdiri di sampingku sambil bersenandung kecil, rasa takut itu terkikis. Aku tidak sendirian. Aku punya sistem pendukung yang kuat, yang sempat kuabaikan demi memuaskan ego Rizky. Syah, ngelamun lagi, tegur Dina menyenggol lenganku. Enggak, aku menggeleng. Cuma lagi mikir, besok pakai baju apa ya ke kantor? Blazer merahku yang dulu dibilang terlalu mencolok sama Rizky. Kayaknya bagus buat dipakai presentasi. Dina menyeringai lebar. Pakai, biar dunia tahu Aisyah sudah kembali. Kereta berhenti di stasiun tujuanku. Aku berpamitan pada Dina dan melangkah keluar peron. Hiruk pikuk kota menyambutku. Klakson kendaraan, suara pedagang kaki lima, derap langkah kaki para pekerja yang bergegas pulang. Dulu, suara-suara ini membuatku pusing karena menambah stres di kepalaku. Sekarang, ini adalah suara kehidupan. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara kota memenuhi paru-paruku. Ini adalah awal, lembaran baru yang masih putih bersih. Tidak ada noda tinta hitam bernama Rizky di sana. Penaku sudah kembali di tanganku, dan aku siap menulis cerita yang jauh lebih bahagia. Selamat tinggal masa lalu yang kelam, selamat datang kembali Aisyah.
Napas lega yang sempat kucicipi ternyata hanya jeda singkat sebelum badai yang sebenarnya datang. Rasa bebas setelah mengakhiri hubungan toksik itu menguap begitu cepat, digantikan oleh dingin yang merambat perlahan di tengkuku. Awalnya, aku mengira itu hanya sisa-sisa trauma, sebuah mekanisme pertahanan diri yang wajar setelah berbulan-bulan terkekang dalam posesivitas Rizky. Namun, instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Semuanya bermula dengan hal-hal kecil yang terlihat remeh. Selasa sore, aku baru saja melangkah keluar dari lobi kantor, sibuk mencari kunci mobil di dalam tas yang berantakan. Langit Jakarta sedang mendung, menyisakan hawa gerah yang lengket. Saat aku mendongak, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal berdiri di dekat pos satpam, sedang merokok dengan santai. Rizky. Jantungku mencelos. Kantor kami berada di dua wilayah yang berbeda. Dia di Jakarta Selatan, aku di Jakarta Pusat. Tidak ada alasan logis baginya untuk berada di sini pada jam pulang kantor, kecuali dia memang berniat menemui seseorang, atau lebih buruk lagi, menungguku. Aku berusaha berpikir positif, mencoba menepis prasangka buruk yang mulai berkecambah. Mungkin dia ada meeting dengan klien di gedung sebelah. Aku mempercepat langkah menuju mobil, berharap dia tidak melihatku. Namun harapan itu pupus saat suara baritonnya memanggil namaku. Aisyah? Aku menoleh, memaksakan senyum tipis yang kaku. Rizky, ngapain di sini? Dia tersenyum, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini justru membuat bulu kuduku meremang. Kebetulan banget ya, aku baru selesai urusan di gedung seberang. Mau sekalian pulang bareng atau mau ngopi dulu? Aku bawa mobil, jawabku cepat, mungkin terlalu cepat, defensif. Dan aku buru-buru, ada acara keluarga. Itu bohong tentu saja. Aku hanya ingin segera menjauh darinya. Oh, sayang banget katanya, masih dengan nada tenang yang justru terasa manipulatif di telingaku. Matanya menatapku lekat, seolah sedang memindai setiap inci wajahku. Ya udah, hati-hati di jalan Syah, sampai ketemu lagi. Kalimat terakhir itu terngiang-ngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Sampai ketemu lagi. Nadanya bukan seperti perpisahan, melainkan sebuah janji atau ancaman. Ketidaknyamanan itu berubah menjadi paranoia 2 hari kemudian. Kamis malam, persediaan bahan makanan di apartemenku menipis. Aku memutuskan mampir ke sebuah supermarket besar yang letaknya agak jauh dari rute biasaku, sekalian mencari suasana baru karena supermarket dekat apartemen sedang direnovasi. Aku yakin tidak ada yang tahu aku ke sana. Aku tidak membuat status di media sosial, tidak check-in lokasi, bahkan tidak memberitahu sahabatku, Dinda. Aku sedang berdiri di lorong produk susu, menimbang-nimbang antara 2 merek yogurt, ketika sebuah tangan terulur dari belakangku dan mengambil salah satu kemasan di rak. Yang Greek yogurt lebih sehat buat kamu kan? Kamu lagi diet gula. Botol yogurt di tanganku nyaris terjatuh. Aku berbalik dengan gerakan menyentak. Rizky berdiri di sana, mengenakan jaket hoodie abu-abu, menatapku dengan ekspresi datar yang mengerikan. Kali ini tidak ada senyum ramah. Rizky? Suaraku bergetar, campuran antara kaget dan marah. Kamu kok bisa ada di sini? Belanja Lasya? Emangnya supermarket ini punya nenek moyang kamu? Jawabnya santai, seolah kemunculannya di tempat yang acak ini adalah hal paling wajar di dunia. Dia memasukkan yogurt itu ke keranjang belanjanya yang, aku baru sadar, masih kosong melompong. Hanya ada satu barang itu. Ini jauh banget dari tempat tinggal kamu, Riz. Dan ini bukan tempat biasa aku belanja. Sergahku, tidak bisa lagi menyembunyikan kecurigaan. Dia mengangkat bahu, gestur yang terlihat begitu dibuat-buat. Lagi pengen jalan-jalan aja. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Jodoh kali ya? Kata jodoh itu terdengar seperti vonis hukuman mati. Aku tidak melanjutkan belanjaan. Kutinggalkan keranjangku begitu saja di lantai dan bergegas keluar setengah berlari menuju parkiran. Tanganku gemetar hebab saat memutar kunci kontak. Mataku liar menatap spion. Takut mobil hitam miliknya tiba-tiba muncul di belakangku. Sepanjang jalan pulang, aku terus-menerus mengecek spion tengah. Apakah dia mengikuti? Bagaimana dia bisa tahu? Pertanyaan itu menggerogoti kewarasanku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memeriksa ulang pengaturan privasi di semua akun media sosialku. Semuanya terkunci. Fitur lokasi di ponsel sudah kumatikan. Aku bahkan memeriksa kolong mobil dan tas kerjaku. Takut kalau ada alat pelacak yang dipasang diam-diam. Nihil. Tidak ada apa-apa.
Tapi ketidaktahuan ini justru membuat segalanya semakin menakutkan. Puncak dari kegilaan ini terjadi di akhir pekan. Dinda, sahabatku, memaksa untuk menyeretku keluar rumah karena melihat kantung mataku yang semakin menghitam. Kita butuh girls day out, katanya. Kami memilih sebuah kafe kecil yang baru buka di daerah terpencil. Sebuah hidden gem yang bahkan belum banyak diulas di internet. Tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Kami duduk di sudut ruangan, menikmati kopi dan kue sambil tertawa membahas hal-hal konyol. Untuk sesaat, aku merasa normal kembali. Beban berat di pundakku sedikit terangkat. Gila ya si bos kemarin? Dinda sedang bercerita seru ketika matanya tiba-tiba membelalak, menatap lurus ke arah pintu masuk di belakangku. Tawanya terhenti seketika. Perutku mulas. Tanpa perlu menoleh, aku sudah tahu siapa yang datang. Aroma parfum woody yang khas itu menyapa indera penciumanku, bahkan sebelum sosoknya terlihat jelas. Hai girls, boleh gabung? Rizky menarik kursi kosong dari meja sebelah tanpa permisi dan duduk tepat di hadapanku. Dia tersenyum pada Dinda, lalu beralih menatapku. Tatapan itu, tatapan memiliki. Seolah dia sedang melihat barang miliknya yang sempat hilang dan kini berhasil ditemukan kembali. Rizky, ini udah gak lucu, desisku tajam. Dinda terlihat bingung dan takut. Dia memegang tanganku di bawah meja, meremasnya kuat. Apanya yang lucu? Tanyanya dengan wajah tanpa dosa. Aku cuma mau ngopi, kebetulan lihat kalian. Kebetulan, suaraku meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. 3 kali dalam seminggu di tempat yang beda-beda dan gak masuk akal. Kamu ngikutin aku kan? Kamu nguntit aku. Rizky tertawa pelan, suara tawa yang kering dan meremehkan. Dia condong ke depan, menumpukan sikunya di meja, mempersempit jarak di antara kami. Syah, kamu itu jangan terlalu kepedean deh. Dunia itu sempit, kita punya selera yang sama. Wajar kalau kita sering ketemu di tempat yang sama. Kita nggak pernah punya selera yang sama soal kafe ini, Riz. Ini tempat baru, bantahku. Ekspresinya berubah dingin dalam sekejap, matanya menyipit. Mungkin karena kita emang nggak bisa dipisahin, Aisyah. Semesta selalu punya cara buat nemuin kita lagi. Kamu nggak ngerasa gitu? Kalimat itu bukan rayuan, itu deklarasi perang psikologis. Dia ingin aku tahu bahwa dia ada di mana-mana. Dia ingin aku tahu bahwa tidak ada tempat yang aman, bahwa privasiku adalah ilusi. Dia menikmati ketakutan yang terpancar dari mataku. Aku berdiri mendadak, membuat kursi berderit keras bergesekan dengan lantai. Ayah pulang, Din, ajakku, menarik tangan Dinda. Rizky tidak berusaha menahan kami. Dia hanya duduk di sana, menyesap kopinya dengan tenang sambil menatap punggungku yang menjauh. Saat aku mencapai pintu, aku menoleh sekilas. Dia masih menatapku, dan bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk sebuah kalimat yang membuat darahku membeku. Kamu gak bisa lari. Aku menyetir seperti orang kesetanan mengantar Dinda pulang, lalu memacu mobilku menuju apartemen. Sesampainya di unit, aku mengunci pintu, memasang rantai pengaman, dan menutup semua tirai jendela rapat-rapat. Ruangan yang gelap itu terasa mencekik. Aku duduk meringkuk di sudut sofa, memeluk lutut. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kopinya kurang manis tadi. Besok kita coba tempat lain ya. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke lantai. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Ini bukan sekadar kebetulan, ini teror. Rizky tidak hanya muncul secara acak. Dia tahu setiap langkahku. Dia tahu di mana aku berada, dengan siapa aku pergi, dan apa yang kulakukan. Aku merasa seperti hewan buruan yang terperangkap dalam jaring tak kasat mata. Dinding-dinding apartemenku seolah menyusut, menghimpitku. Di luar sana, di antara bayang-bayang kota yang mulai gelap, aku tahu dia sedang mengawasi. Menunggu celah, menikmati setiap detik dari kepanikan yang ia ciptakan. Kelegaanku telah resmi mati, digantikan oleh mimpi buruk yang nyata. Ponselku bergetar pendek di atas meja kayu. Sebuah ritme notifikasi yang belakangan ini terasa seperti detak bom waktu di telingaku. Aku sedang duduk di sudut kafe favoritku, tempat yang biasanya menjadi suaka untuk menulis atau sekedar melarikan diri dari hiruk-pikuk pekerjaan. Namun hari ini, bahkan aroma kopi yang baru digiling tidak mampu menenangkan sarafku yang menegang. Aku melirik layar ponsel. Satu pesan baru dari Rizky. Jangan terlalu banyak minum kopi dingin, Syah. Nanti asam lambungmu naik lagi. Pulanglah sebelum hujan. Darahku terasa surut dari wajah. Aku mengangkat kepala, memutar pandangan ke sekeliling kafe dengan gerakan cepat dan panik. Mataku memindai setiap wajah pengunjung. Seorang pria paruh baya yang membaca koran, sekelompok remaja yang tertawa di dekat jendela, dan barista yang sedang sibuk meracik pesanan. Tidak ada Rizky.
Mobilnya yang khas tidak terlihat di parkiran. Bagaimana dia tahu? Aku belum mengunggah apapun di media sosial. Aku bahkan tidak memberitahunya bahwa aku akan mampir ke sini sepulang kerja. Pesan itu terlalu spesifik. Bukan hanya tahu aku sedang minum kopi, tapi dia seolah tahu persis apa yang kupesan dan bagaimana cuaca di luar jendela tempatku duduk. Rasa cemas itu bukan lagi sekedar firasat buruk. Ia telah bermetamorfosis menjadi teror fisik. Tanganku gemetar saat meraih cangkir, membuat cairan kecoklatan itu sedikit tumpah ke tatakan. Aku merasa diawasi, bukan oleh mata telanjang, melainkan oleh sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menempel padaku seperti bayangan. Aisyah, aku tersentak hebat, nyaris menjatuhkan ponselku. Sarah, sahabatku sejak masa kuliah, berdiri di samping meja dengan wajah khawatir. Ia baru saja tiba, dan reaksiku yang berlebihan jelas membuatnya kaget. Ya Tuhan Sarah, kamu membuatku jantungan, ujarku sambil mengelus dada, mencoba mengatur napas yang memburu. Sarah menarik kursi di hadapanku, meletakkan tasnya, dan menatapku lekat-lekat. Kau pucat sekali, ada apa? Kau terlihat seperti orang yang baru melihat hantu. Aku menelan ludah, ragu sejenak. Namun, beban ini sudah terlalu berat untuk kupikul sendiri. Aku menyodorkan ponselku padanya, membiarkannya membaca deretan pesan dari Rizky yang kuterima sepanjang hari ini. Baca yang terakhir, bisikku. Kening Sarah berkerut saat matanya menyusuri layar. Dia tahu kau di sini? Kau bilang padanya. Aku menggeleng lemah. Tidak, aku tidak bilang siapa-siapa. Aku bahkan mematikan fitur lokasi di Instagram. Sarah meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan perlahan, seolah benda itu terkontaminasi. Syah, ini bukan perhatian, ini obsesi. Berapa sering dia melakukan ini? Hampir setiap hari belakangan ini. Suaraku bergetar. Dia tahu kapan aku sampai di kantor, kapan aku mampir ke supermarket, bahkan dia tahu saat aku mengambil rute jalan tikus untuk menghindari macet kemarin lusa. Dia bilang itu cuma kebetulan, atau dia cuma menebak karena dia sangat mengenal kebiasaanku. Tapi ini rasanya mustahil. Sarah terdiam, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme gelisah. Matanya menyipit, memikirkan sesuatu yang logis di balik ketidakwajaran ini. Dengar, kata Sarah, suaranya merendah. Rizky bukan peramal, dia juga bukan pesulap. Kalau dia tahu keberadaanmu secara real time tanpa kau memberitahunya, berarti ada alat bantu. Maksudmu, dia menyewa orang untuk mengikutiku? Tanyaku, merasakan ngeri merambat di punggungku. Bisa jadi, tapi itu terlalu mahal dan berisiko. Sarah menggeleng. Zaman sekarang teknologi lebih murah daripada menyewa detektif swasta. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Rizky punya akses penuh ke barang-barang pribadimu tanpa pengawasanmu? Ponselmu? Tasmu? Atau kendaraanmu? Pertanyaan itu memukul kesadaranku dengan keras. Ingatanku melayang ke 2 minggu yang lalu. Mobilku, gumamku pelan. 2 minggu lalu dia meminjam mobilku seharian. Alasannya mobilnya masuk bengkel dan dia ada urusan mendesak di luar kota. Saat dikembalikan, dia bilang dia sudah membawanya ke tempat cuci mobil sebagai tanda terima kasih. Sarah menatapku dengan sorot mata tajam yang penuh peringatan. Mobilmu bersih, wangi, dan mungkin sekarang membawa penumpang gelap. Syah, kau harus memeriksanya. Sekarang juga. Maksudmu, pelacak, GPS. Itu kemungkinan paling masuk akal. Aplikasi pelacak di ponsel mudah dideteksi, tapi alat fisik di mobil, kau tidak akan sadar sampai kau mencarinya. Perjalanan pulang dari kafe terasa seperti mimpi buruk. Mobil sedan yang biasanya menjadi ruang nyamanku kini terasa seperti peti mati yang semput. Setiap kali aku melirik kaca spion, aku merasa ada mata Rizky yang menatap balik. Setir di genggamanku terasa licin oleh keringat dingin. Aku mematikan radio, membiarkan keheningan menguasai kabin. Oleh suara sekecil apapun bisa membocorkan rahasiaku. Apakah aku sedang didengarkan sekarang? Apakah dia bisa mendengar napas panikku? Sesampainya di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku memarkir mobil di garasi, menutup pintu besi garasi rapat-rapat, dan mengunci pintu akses ke dalam rumah. Aku butuh privasi total. Jantungku berpacu begitu kencang hingga telingaku berdenging. Aku mengambil senter dari laci peralatan di gudang samping garasi. Cahaya putih terang menyorot membelah kegelapan di bawah kolong mobil. Aku merasa konyol sekaligus ketakutan. Bagian diriku yang rasional berteriak bahwa aku sudah gila, bahwa aku menjadi paranoid karena terlalu banyak menonton film thriller. Tapi bagian lain, insting pertahanan diriku mendesakku untuk terus mencari. Aku mulai dari bagian luar, memeriksa lengkungan roda, meraba bagian dalam bumper belakang. Debu dan kotoran jalanan menempel di jariku, tapi tidak ada benda asing. Ayolah Aisyah, jangan gila, bisikku pada diri sendiri, mencoba menenangkan gemuruh di dada. Aku beralih ke interior. Aku membuka pintu pengemudi, menyalakan senter, dan mulai menyisir setiap sudut.
di bawah karpet, di sela-sela jok, di dalam laci dashboard. Tidak ada apa-apa selain strok belanja lama dan uang receh. Keputusasaan mulai merayap masuk. Mungkin Sarah salah, mungkin Rizky benar-benar hanya menebak. Mungkin akulah yang bermasalah, tidak bisa menghargai perhatian pacarku sendiri. Aku duduk lemas di kursi pengemudi, mematikan senter, dan menyandarkan kepala ke setir. Air mata frustrasi mulai mengenang di pelupuk mataku. Saat itulah, mataku menangkap sesuatu yang janggal. Bukan di tempat yang terlihat, tapi di bawah kolom setir, di dekat area pedal gas dan rem. Ada sedikit ketidakrataan pada panel plastik penutup di sana. Sebuah goresan kecil yang tampak baru, seolah seseorang pernah mencungkilnya dengan obeng pipi. Nafasku tercekat. Aku menyalakan kembali senter, mengarahkannya ke bawah dashboard. Aku harus melipat tubuhku dengan posisi yang tidak nyaman, kepala di bawah dekat pedal, untuk bisa melihat ke balik panel itu. Tanganku meraba-raba kabel-kabel di sana. Semuanya terasa berdebu dan kaku, seperti seharusnya. Namun jari telunjukku menyentuh sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kecil, dingin, berbahan plastik halus, yang ditempelkan dengan perekat atau magnet di balik batang kemudi, tersembunyi jauh dari pandangan biasa. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dengan tangan gemetar hebat, aku menarik benda itu. Perekatnya cukup kuat, tapi akhirnya terlepas. Aku menarik tubuhku keluar dari kolom dashboard dan duduk kembali di jok, mengangkat benda itu ke bawah sorotan cahaya senter. Itu sebuah kotak hitam kecil, tidak lebih besar dari kotak korek api. Di salah satu sisinya, sebuah lampu LED merah berkedip sangat lemah, satu kedipan setiap beberapa detik. Kedipan itu seolah mengejekku. Blip, dia tahu kau di sini. Blip, dia tahu kau sedang memegang ini. Duniaku runtuh seketika. Bukan karena rasa takut akan hantu atau monster, tapi karena realitas yang menghantamku dengan brutal. Orang yang mengaku mencintaiku, orang yang selama ini kupercayai, telah menanam alat pelacak di mobilku layaknya memperlakukan seorang buronan kriminal. Segala kebetulan selama ini, saat dia muncul tiba-tiba di tempat aku berada, pesan-pesan yang terlalu akurat, pertanyaan-pertanyaan investigatifnya, semuanya terjawab. Rizky tidak memiliki indera keenam. Dia memiliki kendali digital atas hidupku. Rasa mual menyeruak hebat di perutku. Aku merasa telanjang, terhina, dan dilanggar. Privasiku telah dirampas secara diam-diam. Bayangan wajah Rizky yang tersenyum manis saat mengembalikan kunci mobil 2 minggu lalu, kini tampak mengerikan. Senyum itu bukan senyum kekasih. Itu adalah senyum seorang sipir penjara yang baru saja memastikan sel tahanannya terkunci rapat. Ponselku di saku celana tiba-tiba bergetar panjang. Panggilan masuk. Aku menatap layar yang menyala di kegelapan garasi. Nama Rizky terpampang di sana, lengkap dengan foto profilnya yang sedang tersenyum lebar. Dulu, foto itu membuatku hangat. Sekarang, foto itu membuat darahku membeku. Apakah dia tahu alat ini sudah kulepas? Apakah ada notifikasi di ponselnya yang memberitahu bahwa pelacaknya tidak lagi bergerak atau telah dimatikan? Aku tidak menjawab panggilan itu. Aku membiarkannya berdering sampai mati, meninggalkan kesunyian yang mencekam di dalam garasi. Aku menggenggam kotak hitam itu erat-erat, begitu erat hingga sudut-sudutnya menekan menyakitkan ke telapak tanganku. Rasa takut itu perlahan berubah bentuk. Air mata di pipiku mengering, digantikan oleh panasnya amarah yang mulai membara di dada. Aku tidak gila, firasatku benar, dan penemuan benda kecil ini bukan hanya bukti kejahatannya, tapi juga titik balik bagiku. Malam ini, di dalam garasi yang sunyi, Aisyah yang penurut dan penuh keraguan telah mati. Dan di tanganku, aku memegang bukti perang yang baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkannya menang. Aku tidak akan membiarkannya tahu bahwa aku sudah tahu. Setidaknya, belum saat ini. Udara di dalam garasi terasa lembab dan berat, seolah menekan paru-paruku setiap kali aku mencoba menarik napas panjang. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi, tetapi mataku tak kunjung terpejam. Bayangan mobil sedan hitam yang terus muncul di spion, telepon misterius tanpa suara, dan perasaan diawasi yang konstan membuat kewarasanku perlahan terkikis. Aku tidak gila. Aku tahu aku tidak gila. Namun untuk membuktikannya, aku harus melakukan sesuatu yang mungkin terlihat tidak rasional bagi orang lain. Aku menatap mobilku yang terparkir bisu di tengah keremangan. City car berwarna abu-abu itu tampak lugu,
benda mati yang setia mengantarku kemana saja. Namun malam ini, ia terlihat seperti pengkhianat yang menyembunyikan rahasia tuannya. Oke Aisyah, mari kita buktikan kalau kau hanya kurang tidur. Gumamku pada diri sendiri. Suaraku terdengar serak memecah kesunyian. Dengan berbekal senter dari ponsel yang cahayanya menyilaukan mata, aku mulai mengelilingi mobil. Cahaya putih itu menyapu permukaan cat yang berdebu, mencari goresan atau tanda yang mencurigakan. Tidak ada apa-apa di bodi samping. Tidak ada bekas congkelan di pintu. Semuanya tampak normal, terlalu normal, yang justru membuat perutku semakin mulas. Aku berlutut di lantai semen yang dingin. Lututku terasa nyeri saat menyentuh permukaan keras itu, tapi aku mengabaikannya. Aku mengarahkan cahaya ke celah roda depan. Hanya ada lumpur kering dan kerikil yang terselip di alur ban. Aku beralih ke roda belakang, memeriksa kolong mobil dengan posisi tubuh yang semakin merendah, hampir tiarap. Bau oli, karet terbakar, dan debu jalanan menyeruak masuk ke hidungku. Ayolah, ada sesuatu. Pasti ada sesuatu, bisikku. Frustrasi mulai merayap naik menggantikan rasa takut. Tanganku yang gemetar mulai meraba bagian dalam spatbor. Kosong, hanya plastik pelindung yang kasar. Aku bergerak mundur, menuju bagian belakang mobil. Jika ada seseorang yang ingin melacakku, di mana mereka akan menyembunyikannya? Tempat yang mudah dijangkau, tidak terlihat mata, tapi cukup aman agar tidak jatuh saat mobil melaju kencang. Mataku tertuju pada bumper belakang. Bagian itu memiliki lekukan ke dalam yang cukup dalam, tertutup bayangan pekat meski aku sudah menyorotnya dengan senter. Cahaya saja tidak cukup, aku harus memastikannya dengan indera peraba. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai berpacu tidak beraturan. Dengan hati-hati, aku mengulurkan tangan kanan ke celah sempit di antara bumper plastik dan rangka besi mobil. Ujung jariku menyapu debu tebal dan jaring laba-laba. Sensasi kotor itu membuatku ingin menarik tangan, tapi aku memaksakan diri untuk terus meraba lebih dalam. Lantai garasi yang dingin meresap menembus piyama tipisku, membuatku menggigil. Aku menggeser posisi tubuhku, memasukkan kepalaku sedikit ke bawah kolong untuk mendapatkan jangkauan lebih baik. Tolong, jangan ada apa-apa. Tolong biarkan aku yang salah. Rapalku dalam hati. Sebuah doa yang kontradiktif. Sebagian diriku ingin menemukan bukti, tapi sebagian lagi berharap ini semua hanya imajinasiku. Jariku menyusuri tepi besi rangka bawah. Dingin, keras, dan kasar. Sampai tiba-tiba, ujung jari telunjukku menabrak sesuatu yang berbeda. Sensasinya asing. Itu bukan besi berkarat. Bukan pula plastik bumper yang lentur. Benda itu terasa padat, bersudut, dan memiliki tekstur doff yang halus namun kesat. Napasku tercekat. Aku mencoba menggerakkan benda itu dengan ujung jari. Ia tidak bergeming. Benda itu menempel kuat, seolah menjadi bagian dari rangka mobil. Namun, aku tahu mobilku. Aku tahu setiap inci dari kendaraan yang sudah kucicil selama 3 tahun ini. Benda itu tidak seharusnya ada di sana. Dengan susah payah, aku mencengkram sisi-sisi benda itu. Jemariku yang licin karena keringat dingin sempat tergelincir beberapa kali. Dapat kau. Desisku penuh amarah. Aku menariknya sekuat tenaga. Ada perlawanan. Daya tarik magnetis yang sangat kuat menahannya tetap di tempat. Aku butuh 2 tangan, tapi celahnya terlalu sempit. Dengan mengerahkan sisa tenaga dan mengabaikan rasa sakit pada kuku yang bergesekan dengan besi kasar, aku menyentaknya sekali lagi. Klek. Suara itu terdengar nyaring di garasi yang sunyi. Benda itu terlepas dari cengkeraman rangka mobil. Aku segera menarik tanganku keluar, terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Aku duduk bersimpuh, meletakkan benda itu di telapak tanganku, lalu menyorotnya dengan lampu ponsel. Dunia seakan berhenti berputar detik itu juga. Di telapak tanganku yang kotor oleh debu hitam, tergeletak sebuah kotak hitam kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari bungkus rokok, namun terasa berat dan padat. Bentuknya persegi panjang, tanpa merek, tanpa logo. Hanya sebuah kotak hitam polos dengan satu sisi yang dilapisi magnet industrial yang sangat kuat. Di salah satu sisinya, terdapat lampu LED super kecil yang berkedip sangat redup. Nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Merah, padam, merah, padam.
Itu adalah perangkat elektronik. Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena aktivitas fisik, melainkan karena hantam realitas yang begitu brutal. Kakiku lemas seketika. Ini, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku membalik kotak itu. Ada port pengisian daya kecil yang tertutup karet pelindung dan slot kartu SIM di sebelahnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah GPS tracker, alat pelacak. Selama ini aku benar. Semua kebetulan itu, mobil sedan di persimpangan, orang yang tak sengaja menabrakku di mall, suara napas di telepon, semuanya bukan kebetulan. Seseorang telah menempelkan benda ini di mobilku. Seseorang tahu kemana aku pergi, di mana aku berhenti, dan jam berapa aku pulang ke rumah. Rasa dingin yang menjalar di punggungku bukan lagi berasal dari lantai garasi. Ini adalah dinginnya teror yang murni. Privasiku telah ditelanjangi. Mobil ini, yang kuanggap sebagai ruang amanku, ternyata adalah sarana bagi mereka untuk memburuku. Tanganku gemetar hebat hingga kotak hitam itu nyaris terjatuh. Aku menatap benda itu dengan tatapan nanar, campuran antara jijik dan takut. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Apakah mantan pacarku yang obsesif? Atau pesaing bisnis? Atau seseorang yang sama sekali tidak kuduga? Brengsek, teriakku, melempar rasa takut itu dengan kemarahan yang meluap. Aku menggenggam kotak itu erat-erat, seolah ingin meremukannya menjadi debu. Benda ini adalah bukti, benda ini adalah kunci, dan yang lebih penting, benda ini adalah jawaban bahwa instingku selama ini tidak meleset. Namun, kesadaran lain segera menyusul. Jika alat ini aktif, dan lampu merah kecil itu menandakan ia sedang bekerja, maka si pemasang tahu di mana mobil ini berada sekarang. Mereka tahu aku ada di rumah. Dan jika mereka sedang memantau alat ini sekarang, mereka mungkin sadar bahwa sinyalnya baru saja bergerak, terlepas dari mobil. Aku menoleh cepat ke arah pintu garasi yang tertutup, seolah mengharapkan seseorang akan mendobrak masuk detik itu juga. Kesunyian malam yang tadinya damai kini terasa mencekam, penuh ancaman yang tak terlihat. Kotak hitam di tanganku terasa panas, seolah membakar kulit. Aku telah menemukan mata yang selama ini mengawasiku, tapi kini mata itu sedang menatap balik tepat ke arahku. Langkahku terasa berat saat memasuki lobi sentra pelayanan kepolisian terpadu. Udara di dalam ruangan itu berpendingin maksimal, menusuk kulit, namun keringat dingin tetap membasahi punggungku. Di tanganku, terbungkus rapat dalam sapu tangan kain yang kusut karena cengkeraman gelisah, adalah kotak hitam itu. Benda asing yang kutemukan menempel di balik bumper belakang mobilku. Sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah benda yang mengubah kecurigaanku menjadi teror nyata. Suasana kantor polisi siang itu cukup sibuk. Namun bagiku, suara-suara di sekitarku terdengar seperti dengung yang jauh. Ada seorang ibu yang melaporkan kehilangan dompet, dan dua orang pria yang sedang berdebat di sudut lain. Aku berjalan lurus menuju meja piket, berusaha menata napas yang memburu. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa seorang petugas muda yang duduk di balik meja tinggi. Nemplet di seragamnya tertulis, "Bribtu Angga." Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering dan sakit. "Selamat siang, Pak. Saya ingin melaporkan temuan mencurigakan di kendaraan pribadi saya. Saya rasa seseorang sedang menguntit saya." Petugas itu menegakkan punggungnya. Ekspresi wajahnya berubah dari ramah menjadi siaga. Ia memberi isyarat agar aku duduk. "Bisa Ibu jelaskan lebih detail, benda apa yang dimaksud?" Dengan tangan gemetar, aku membuka lilitan sapu tangan di atas meja. Kotak hitam kecil itu tergeletak di sana, tampak tidak berbahaya bagi mata awam, namun memancarkan aura jahat bagiku. Magnet kuat di salah satu sisinya sempat menempel pada permukaan meja logam dengan bunyi klik yang pelan namun tegas. "Saya menemukannya pagi ini saat sedang memeriksa ban mobil," jelasku dengan suara serak. "Posisinya tersembunyi di bagian dalam sasis belakang. Saya tidak pernah memasang alat apapun di sana." Bribtu Angga mengenakan sarung tangan lateks sebelum menyentuh benda itu. Ia membolak-baliknya, memeriksa setiap sisi dengan teliti. Dahi petugas itu berkerut. Tanpa banyak bicara, ia memanggil rekannya yang lebih senior, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Inspektur Haryo. "Mari ikut ke ruangan saya, Bu Aisyah," ajak Inspektur Haryo setelah mendengar laporan singkat dari Bribtu Angga. Ia membawa kotak hitam itu bersamanya. Di ruangan yang lebih tertutup, ketegangan semakin mencekiku. Inspektur Haryo meletakkan kotak itu di bawah lampu meja yang terang. Ia mengambil sebuah obeng kecil dari laci mejanya. Bunyi logam beradu dengan plastik keras mengisi keheningan ruangan saat ia mulai membongkar casing kotak tersebut. Setiap detik terasa seperti jam. Aku meremas ujung roku, mataku tak lepas dari tangan polisi itu.
Pikiranku berkecamuk. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Apakah dia? Bayangan wajah masa lalu yang ingin kubuang jauh-jauh kembali menghantui. Atau mungkinkah orang lain? Ketidaktahuan ini membunuhku perlahan. Klik. Casing kotak itu terbuka. Inspektur Haryo tidak langsung bicara. Ia mengambil sebuah pinset, lalu dengan hati-hati mencabut sesuatu dari slot kecil di dalam perangkat elektronik yang rumit itu. Ia mengangkatnya ke arah cahaya. Sebuah kartu SIM. Duniaku rasanya berputar. Kakiku lemas seketika. Ibu Aisyah? Suara Inspektur Haryo terdengar berat dan serius, memecahkan gelembung kebisuan yang menyelimuti kami. Ia menatapku lurus, tatapan yang menyiratkan keprihatinan sekaligus profesionalisme yang dingin. Kecurigaan ibu benar, ini bukan sekadar magnet atau sampah jalanan. Ia menunjuk rangkaian sirkuit di dalam kotak yang kini terbuka itu. Ini adalah GPS tracker tipe GT500, salah satu model profesional yang biasa digunakan untuk pelacakan armada logistik atau investigasi swasta, jelasnya tanpa tedeng aling-aling. Alat ini bukan mainan yang bisa dibeli sembarangan di toko elektronik biasa. Ini alat sadap lokasi presisi tinggi. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis yang mendadak ingin meledak. Apa maksudnya, Pak? Lihat ini, ia menunjuk kartu SIM yang baru saja ia cabut. Perangkat ini dilengkapi dengan modul GSM. Artinya, alat ini mengirimkan data lokasi ibu secara real-time ke server atau ponsel pelaku. Dimanapun mobil ibu bergerak, kapanpun ibu berhenti, bahkan berapa lama mesin mobil ibu menyala, semuanya terekam dan dikirimkan detik itu juga. Penjelasan itu menghantamku seperti palu godam. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Jadi selama ini, perasaan diawasi itu bukan paranoia. Perasaan bahwa ada mata yang selalu menatapku di setiap tikungan jalan, di parkiran kantor, bahkan saat aku menjemput anak-anak sekolah, itu semua nyata. Dan bukan hanya itu, tambah Inspektur Haryo, membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ia menunjuk sebuah lubang mikrofon kecil di sudut papan sirkuit. Model ini memiliki fitur voice monitoring. Jika pelaku menelpon senomor kartu SIM yang tertanam di sini, alat ini akan mengangkat secara otomatis tanpa suara, dan dia bisa mendengar percakapan apapun yang terjadi di dekat perangkat ini. Jika bagasi atau kabin mobil tidak kedap suara sepenuhnya, percakapan di dalam mobil pun bisa terdengar. Mual. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Aku merasa ditelanjangi, privasiku, ruang amanku, satu-satunya tempat aku bisa bernyanyi mengikuti radio, atau menelpon ibuku sambil menangis lelah sepulang kerja, semuanya telah dirampas. Seseorang telah mendengarkan, seseorang telah menonton titik koordinatku bergerak di layar mereka, mungkin sambil tersenyum menyeringai, menikmati kuasanya atas hidupku. Ini pelanggaran serius, Bu, tegas Inspektur Haryo. Kita bisa melacak kepemilikan kartu SIM ini, meskipun kemungkinan besar menggunakan identitas palsu atau nomor sekali pakai. Tapi alat ini sendiri memiliki nomor seri. Kami akan proses ini sebagai barang bukti. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Namun bukan air mata kesedihan murni. Di balik rasa takut yang melumpuhkan, ada api yang mulai menyala di dadaku. Api kemarahan. Rasa takut itu perlahan bermutasi menjadi murka. Betapa beraninya dia. Siapapun pelakunya, dia telah memperlakukanku seperti binatang buruan. Dia pikir dia bisa mengendalikan hidupku dengan meletakkan kotak hitam kecil di mobilku? Dia pikir aku akan terus menjadi korban yang diam dan ketakutan di pojok ruangan? Aku menatap kartu SIM di tangan Inspektur Haryo dengan tatapan nyalang. Pak, suaraku terdengar berbeda, lebih rendah dan bergetar. Bukan karena tangis, tapi karena amarah yang memuncak. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Lacak nomor itu. Temukan siapa yang membelinya. Saya ingin membuat laporan resmi sekarang juga. Pasal berlapis kalau bisa. Inspektur Haryo mengangguk pelan, tampak menghargai perubahan sikapku yang mendadak menjadi lebih tegar. Tentu, Bu, kami akan buatkan berita acara pemeriksaan sekarang. Kami juga akan meminta tim cybercrime untuk mencoba menarik data log dari kartu ini, untuk melihat kemana saja data lokasi ibu dikirimkan. Aku menyeka air mata di pipiku dengan kasar. Rasa takut itu masih ada, tentu saja. Bayangan bahwa si penguntit mungkin tahu aku ada di kantor polisi sekarang, karena mobilku terparkir di depan, membuat bulu kuduku meremang. Tapi kepastian ini memberiku pijakan. Selama berminggu-minggu aku hidup dalam bayang-bayang keraguan, mempertanyakan kewarasanku sendiri.
Apakah aku gila? Apakah aku terlalu sensitif? Sekarang, dengan kotak hitam yang terbongkar di atas meja itu, aku mendapatkan validasi yang paling mengerikan sekaligus paling melegakan. Aku tidak gila, aku sedang diburu. Dan sekarang, sang buruan telah sadar. Saya siapa? Kataku tegas, menarik kursi lebih dekat ke meja penyidik. Tulis semuanya, jangan ada yang terlewat. Saya tidak akan membiarkan orang ini tidur nyenyak setelah apa yang dia lakukan pada hidup saya. Saat Inspektur Haria mulai mengetik di komputernya, aku menatap nanar pada lampu merah kecil di dalam perangkat GPS yang kini sudah mati karena baterainya dicabut. Hubungan dia denganku sudah putus secara teknis, tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak tahu siapa yang akan kukehadapi di ujung penyelidikan ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lari lagi. Udara di dalam ruangan penyidik itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Seolah pendingin ruangan disetel ke suhu terendah untuk membekukan ketegangan yang merayap di udara. Aku duduk di kursi besi yang keras, kedua tanganku saling meremas di atas pangkuan, berusaha menyalurkan sedikit kehangatan yang tersisa. Di hadapanku, Pak Haryo, penyidik senior yang menangani kasusku, sedang sibuk dengan komputernya. Sebuah alat pembaca kartu memori terhubung ke sana, dan di dalamnya tertanam kartu SIM kecil yang kami temukan di dalam kotak hitam di bawah mobilku. Benda kecil itu, kepingan plastik dan logam yang tampak tidak berharga, kini menjadi kunci dari semua teror yang menghantuiku. Mbak Aisyah, silakan mendekat sebentar. Suara Pak Haryo memecah kesunyian, nadanya berat namun penuh kehati-hatian. Aku menelan ludah, menekan rasa mual yang tiba-tiba muncul di ulu hati, lalu menggeser kursiku mendekati meja kerjanya. Layar monitor itu menampilkan sebuah peta digital kota ini, lengkap dengan garis-garis merah yang saling tumpang tindih, membentuk jaring laba-laba yang rumit. Ini adalah data log pergerakan dari GPS tracker tersebut selama 3 minggu terakhir, jelas Pak Haryo sambil menunjuk layar dengan pena. Setiap kali mobil Mbak bergerak, atau bahkan diam dalam waktu tertentu, alat ini mengirimkan koordinat ke server yang diakses oleh pelaku. Dan ini yang membuat kami khawatir. Mataku mengikuti arah penanya, dan seketika itu juga nafasku tercekat. Garis-garis merah itu tidak hanya menunjukkan rute perjalananku ke kantor atau ke pusat perbelanjaan. Garis-garis itu menggila di sekitar satu titik, rumahku. Lihat pola ini, lanjut Pak Haryo, memperbesar tampilan peta di area tempat tinggalku. Ini bukan sekedar pelacakan lokasi mobil. Lihat titik-titik stasioner ini, pukul 2 dini hari, pukul 3 pagi. Pelaku tidak hanya melacak mobil Mbak saat sedang dikendarai. Data menunjukkan bahwa perangkat penerima sinyal, ponsel milik pelaku, seringkali berada dalam radius kurang dari 10 meter dari rumah Mbak saat tengah malam. Duniaku serasa berputar. Rasa dingin yang tadi hanya di kulit, kini merasuk ke dalam darah. Maksud Bapak, Rizky ada di dekat rumah saya saat saya tidur. Tanyaku dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Bukan hanya di dekat rumah, Pak Haryo mengklik sebuah file log lain yang berisi catatan waktu. Dia mempelajari pola hidup Mbak. Lihat ini, ada catatan manual yang tersimpan di cloud yang terhubung dengan akun pelacak ini. Lampu kamar mati jam 22.15. Jendela samping kiri sering lupa dikunci. Paket datang jam 10 pagi saat rumah kosong. Mbak Aisyah, ini bukan sekedar penguntitan karena obsesi cinta. Ini adalah pengumpulan data intelijen untuk rencana yang lebih jahat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku merasa telanjang, terekspos, dan benar-benar tidak berdaya. Selama ini aku mengira Rizky hanya seorang pria aneh yang terlalu agresif mendekatiku di tempat kerja atau mengirim pesan-pesan yang mengganggu. Namun, kenyataan yang terpampang di layar monitor ini jauh lebih mengerikan. Dia bukan sekadar pengagum rahasia. Dia adalah predator yang sedang mengamati mangsanya, menunggu celah sekecil apapun untuk masuk. Dia tahu kapan aku lengah. Dia tahu kapan aku sendirian, dan dia tahu persis di mana titik terlemah pertahanan rumahku. Bayangan wajah Rizky yang selama ini tampak ramah namun dengan sorot mata yang ganjil itu kembali muncul di benakku. Kini berubah menjadi monster yang mengerikan. Setiap kali aku merasa ada yang mengawasi di malam hari, setiap kali aku mendengar suara langkah kaki samar di pekarangan samping yang kuanggap hanya kucing liar, itu semua nyata. Itu adalah dia. Berdasarkan bukti digital yang sangat kuat ini, serta indikasi niat jahat untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut, mungkin perampokan atau penyerangan fisik, kami tidak akan menunggu lagi. Tegas Pak Haryo, memutus lamunan hororku. Wajahnya mengeras, memancarkan otoritas hukum yang membuatku sedikit merasa terlindungi. Kami sudah melacak posisi ponselnya yang aktif saat ini. Tim Buser sudah bergerak menuju lokasi Rizky. Apakah dia bisa menyangkal ini? Tanyaku. Masih diliputi ketakutan bahwa mimpi buruk ini belum akan berakhir.
Jejak digital tidak bisa berbohong, Mbak. Kartu SIM ini terdaftar atas nama kerabatnya, tapi pola pergerakannya sinkron dengan ponsel pribadinya yang lain. Ditambah lagi dengan catatan-catatan observasi yang sangat spesifik tentang rumah Mbak. Dia tidak akan bisa lolos. 1 jam kemudian, kabar itu datang. Rizky ditangkap di tempat kosnya. Polisi menemukan lebih banyak bukti di sana. Foto-foto yang diambil secara diam-diam dari jarak jauh menggunakan lensa tele, denah kasar rumahku, dan beberapa barang pribadiku yang entah bagaimana bisa dia ambil. Mungkin sampah surat atau struk belanja yang kubuang sembarangan. Mengetahui hal itu membuatku ingin muntah. Namun di saat yang sama, sebuah beban raksasa terangkat dari pundakku. Dia sudah diamankan. Dia tidak bisa menyentuhku lagi. Malam itu, setelah proses berita acara pemeriksaan selesai, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Lega tentu saja, tapi trauma itu tidak bisa hilang dalam sekejap. Aku memandang rumahku dengan cara yang berbeda. Tempat yang seharusnya menjadi sanktuarium paling aman, ternyata sempat menjadi panggung observasi bagi seseorang yang berniat jahat. Namun setidaknya malam ini, aku tahu tidak ada lagi mata yang mengintip dari balik kegelapan pagar. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang keluar jendela yang kini sudah kukunci rapat dan kutambah dengan teralis besi. Pengalaman ini telah mengubahku, memaksaku untuk tumbuh dewasa dengan cara yang keras dan menakutkan. Kisah ini aku tutup bukan hanya sebagai sebuah kenangan pahit, melainkan sebagai peringatan bagi siapa saja yang mendengarnya. Kita hidup di zaman di mana privasi semakin tipis, dan teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Alat pelacak yang seharusnya untuk keamanan kendaraan, bisa berubah menjadi alat teror di tangan orang yang salah. Jangan pernah mengabaikan instingmu. Jika kau merasa ada yang tidak beres, jika kau merasa diawasi, atau jika kau menemukan kebetulan-kebetulan yang terlalu sering terjadi, jangan anggap remeh. Itu adalah alarm alamiah tubuhmu yang sedang berteriak bahaya. Waspadalah terhadap lingkungan sekitarmu. Kenali siapa yang berada di dekatmu. Dan yang terpenting, jangan takut untuk melapor. Jangan takut dianggap paranoid atau berlebihan. Lebih baik waspada dan salah, daripada abai dan menjadi korban. Keamanan diri dan privasi adalah hak mutlak yang harus kita perjuangkan. Karena di balik senyum ramah seseorang, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang tersembunyi di dalam isi kepalanya. Semoga kisahku menjadi pelajaran, agar tidak ada lagi Aisyah-Aisyah lain yang harus merasakan dinginnya teror penguntitan seperti yang kualami.